And also happy Chinese New Year. As you know, the Chinese New Year lasts for 2 weeks. So it is still okay for us to say happy Chinese New Year today. Selamat Hari Sabat dan selamat Hari Imlek. Kita tahu bahwa Hari Imlek itu baru terjadi minggu lalu, jadi kita masih bisa mengatakan selamat Hari Imlek. Now today we want to bring you a special message, the first angel's message. Dan hari ini kita mau membawakan satu pekabaran yang sangat spesial, yaitu pekabaran malaikat yang pertama. So as the Seventh-day Adventist Church, we are entrusted with the three angels' messages. Sebagai umat Advent, kita dipercayakan kepada pekabaran 3 malaikat. So what are these messages? Jadi pekabaran apa ini? Why God use angels? Mengapa Tuhan menggunakan malaikat? So let's just take a look today at the first angel's message. Jadi hari ini kita akan melihat pekabaran malaikat yang pertama. Now before we do that, let's pray for the Holy Spirit. Nah, sebelum kita akan melakukan itu, kita mengundang Roh Kudus. Father, we thank you so much for your protection for this whole year. Bapa di surga, kami bersyukur atas perlindungan-Mu kepada kami sepanjang tahun ini. Thank you for giving us the Holy Sabbath so we can come to worship you together. Kami bersyukur atas hari Sabat yang kudus, di mana kami bisa berkumpul untuk menyembah Engkau. Even though there is COVID, but still you bring us to you. Walaupun ada COVID saat ini, tetap saja Engkau mempunyai cara untuk membawa kami datang kepadamu. As we open your word today, we pray for the guidance and the presence of your Holy Spirit. Sementara kami akan membuka dan belajar firman-Mu hari ini, kami minta tuntunan Roh Kudus kepada kami hari ini. We pray in the name of Jesus. Amen. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Now the first angel's message. Pekabaran malaikat yang pertama. The first question comes to our mind is why God uses angels to proclaim the message, and to whom is this message for? Pertanyaan pertama yang datang kepada pikiran kita adalah kenapa Tuhan menggunakan malaikat-malaikat untuk mengabarkan pekabaran ini, dan kepada siapa pesan ini ditujukan. Now, what is the essence, actually what is the main point of the first angel's message? Jadi sebenarnya apakah esensi atau tujuan utama dari pekabaran malaikat yang pertama? What makes it a time relevant message for us today? Apa yang membuat ini menjadi suatu pekabaran yang penting untuk kita pada hari ini? And what is the beginning of the end of the first angel's message? Apa yang menjadi permulaan dan akhir daripada pekabaran malaikat yang pertama? And how would, when did it start? And when would this message end? That is also a question we need to ask. Jadi kapan itu dimulai dan kapan pekabaran itu selesai, itu juga menjadi satu pertanyaan yang kita harus tanyakan. To sum up, what is the essence of the entire message? Jadi sebagai kesimpulan, apa esensi daripada pekabaran malaikat pertama ini? Now, let's tackle these questions one by one. Mari kita akan menjawab pertanyaan ini satu persatu. Why God used angels to proclaim the messages? Mengapa Tuhan menggunakan para malaikat untuk mengabarkan pekabaran ini? When Jesus, before he ascended to heaven, he said, "Go ye therefore into all nations." He gave the great commission to his disciples. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan satu perintah kepada murid-muridnya untuk mengabarkan pekabaran ini kepada seluruh dunia. It should be us to preach the gospel. Kita seharusnya yang mengabarkan pekabaran baik ini. Why God used the angels instead? Tapi mengapa gantinya manusia Tuhan menggunakan para What malaikat? happened? Apa yang telah terjadi? So this question brings us back to the birth of Jesus, when angels were sent to proclaim the glad tidings. Jadi pertanyaan ini membawa kita kembali kepada waktu kelahiran Yesus, di mana para malaikat dikirim untuk mengabarkan pekabaran baik ini. Now, and you can see in the Bible, it says, when the angels come, the angel of the Lord came upon a group of shepherds, and the glory of the Lord shone around them, and they sing. These people were very afraid. Dan bisa kita lihat di ayat ini di mana malaikat Tuhan datang kepada kelompok para gembala,
dengan kemuliaannya, dan kelompok gembala ini semua ketakutan melihat malaikat yang datang. And this angel said, "Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy." Dan kita lihat malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, which shall be to all people. Untuk seluruh bangsa. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. So we see that angels were used to bring the good tidings of the first coming of Jesus to the shepherds. Jadi kita lihat malaikat itu digunakan Allah untuk membawa kabar gembira untuk kedatangan Yesus yang pertama kali kepada para gembala. After this angel, then it says, a multitude of the heavenly host praising God and singing glory to God in the highest, and on the earth peace, goodwill towards men. Dan di sini kita lihat pada saat pekabaran itu telah disampaikan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, yaitu ada kedamaian di bumi dan kepada seluruh umat manusia. So the question is, why was the angels sent to proclaim the first coming of Jesus? Dan yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa digunakan para malaikat untuk mengabarkan pekabaran yang pertama akan kedatangan Yesus? Allah wanted to give us a hint as to why angels were employed to proclaim this glad tidings to Israel. Dan rupanya Yahweh memberikan satu petunjuk kenapa para malaikat itu dipakai Allah untuk mengabarkan kabar gembira ini kepada bangsa Israel. And this is what she said. And it says, when before Christ was born, and the angel said there was none among the sons of man to herald the advent of the Messiah. Jadi dikatakan sebelum Yesus lahir, tidak ada seorang pun di antara anak-anak manusia yang menyiarkan kedatangan Mesias. Angels must now do that work which it was the honor, the privilege of man to do. Karena itu para malaikat sekarang harus melakukan pekerjaan yang sebenarnya merupakan hak istimewa manusia. You see, this work actually was given to man. Jadi sebenarnya pekerjaan ini harusnya manusia yang lakukan. But there was no one there. Tapi tidak ada seorang pun yang mau melakukan itu. And as the angel was going to return his report, there was nobody ready. Dan pada saat malaikat itu harus kembali untuk memberikan laporan kepada Tuhan, tidak ada orang yang siap rupanya. Then he found, hey, there were a few shepherds were discussing, talking about the coming Messiah. Oh, tapi rupanya ada sekelompok gembala yang sedang membicarakan, berdiskusi tentang kedatangan Mesias. So, and she wrote, and the angels with the glad tidings of the birth of the Savior are sent to the humble shepherds and not to the learned Jews. Dan karena itu dilanjutkan oleh Nyonya White, dikatakan, tetapi para malaikat dengan kabar gembira tentang kelahiran Juru Selamat dikirim kepada para gembala yang rendah hati dan bukan kepada orang-orang Yahudi yang terpelajar. Because they have no heart to receive it. Karena mereka tidak mempunyai hati untuk menerimanya. The scholars, the scribes, they should be the one who will proclaim the good news. Ahli-ahli Taurat yang terpelajar seharusnya mereka yang menyiapkan diri untuk mengabarkan kabar gembira ini. But they have no heart for it. Tapi mereka tidak mempunyai hati untuk itu. So let's read another passage here from Great Controversy. Dan mari kita akan melihat kutipan lagi dari buku Kemenangan Akhir. It says, an angel visits the earth to see who are prepared to welcome Jesus. Dikatakan di sini seorang malaikat mengunjungi dunia ini melihat siapa-siapa yang bersedia untuk menyambut Yesus. But he discerned no tokens of expectancy. Tapi ia tidak melihat adanya tanda-tanda kesediaan. He hears no voice of praise or triumphant that the period of Messiah's coming is at hand.
Ia tidak mendengar suara puji-pujian dan kemenangan bahwa waktu kedatangan Mesias sudah dekat. The angel hovers for a time over the chosen city and the temple where the divine presence has been manifested for ages. Malaikat itu melayang-layang sebentar di atas kota terpilih dan di atas bait suci, di mana hadirat ilahi dinyatakan berabad-abad lamanya. But even here, it's the same indifference. Tapi di sini pun yang terdapat hanya keadaan acuh tak acuh. The priests in the pomp and the pride are offering polluted sacrifices in the temple. Para imam dalam kebesaran dan kebanggaannya mempersembahkan persembahan-persembahan yang telah cemar di dalam bait suci itu. The Pharisees are with loud voices addressing the people or making boastful prayers at the corners of the streets. Orang-orang Farisi dengan suara mereka yang nyaring berbicara kepada orang banyak atau mengucapkan doa-doa kesombongan di sudut-sudut jalan. But nobody was expecting the coming Messiah. Jadi tidak ada yang mengharapkan kedatangan Mesias pada waktu itu. And there is no evidence that Christ is expected and no preparation for the Prince of Life. Jadi tidak ada bukti bahwa mereka itu mengharapkan Mesias dan memang tidak ada persiapan untuk Mesias datang. Then she said, in amazement, the celestial messengers is about to return to heaven with the shameful things when he discovers a group of shepherds who are watching their flocks by night, and as they gaze into the starry heavens, are contemplating the prophecy of a Messiah to come to the earth and are longing for the advent of the world's Redeemer. Makanya dilanjutkan oleh Nyonya White, dalam keheranan, utusan surgawi itu sudah hampir kembali ke surga dengan satu berita yang memalukan. Pada waktu ia menemukan sekelompok gembala yang menjaga ternak mereka pada waktu malam, dan pada waktu mereka memandang ke langit yang penuh bintang, mereka merenungkan nubuatan mengenai seorang Mesias yang datang ke dunia dan merindukan kedatangan penebus dunia itu. So that is why the angel, all of a sudden, there is somebody who is ready to receive the good tidings. Dan makanya perasaan yang dimiliki oleh malaikat-malaikat itu adalah, oh akhirnya ada juga orang-orang yang mau mendengarkan kabar gembira ini. So the angels appear to the shepherds. Dan makanya para malaikat itu menampakkan diri. Mari kita lihat polanya. First, there was one mighty angel appeared to this group. Pertama kita melihat ada satu malaikat perkasa yang menampakkan diri kepada kelompok ini. To this humble shepherds. Kepada kelompok gembala yang rendah hati. Then there's a big group of angels coming saying the glad tidings. Lalu ada kelompok malaikat yang besar mengabarkan kabar gembira ini. Now, the recipient are the humble shepherds. Jadi penerima kabar gembira ini adalah para gembala yang rendah hati. This is the what had happened in the beginning when the church should be the one to preach about the coming of the birth of Jesus, but the Jews were not ready for that. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu adalah harusnya gereja pada waktu itu adalah yang menyiapkan, yang memberitakan pekabaran kedatangan Mesias, tapi orang-orang Yahudi tidak siap pada waktu itu. For 4,000 years, untuk 4.000 tahun, God announced that is a seed of the woman is coming. Dan Tuhan mengatakan akan ada keturunan daripada perempuan itu. And his prophets proclaim this throughout the ages. Dan dari masa ke masa, nabi-nabi pun mengabarkan pekabaran ini. But when it comes to the time that the actual arriving of the Messiah, the people were not ready. Tapi pada saat yang di masa Mesias itu memang harus datang, orang-orang malah tidak There was siap. no one that God can use. Jadi tidak ada yang bisa Tuhan gunakan. So he sent the angel to do the job which was given to man. Jadi Tuhan mengirimkan malaikat untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh manusia. And he found a small group of humble shepherds. Dan Tuhan menemukan kelompok kecil para gembala yang rendah hati. Now, after Jesus come, Dan setelah Yesus datang, and when he ascended to heaven, waktu Yesus kembali lagi naik ke surga, the angels had been working with the early churches.
Rupanya para malaikat itu telah bekerja sama dengan jemaat mula-mula. And we have seen different stories in the Bible how the angels are working with the disciples to proclaim the kingdom Jadi of kita God. bisa melihat dari Alkitab bagaimana para malaikat ini telah bekerja sama dengan para murid-murid Tuhan untuk mengabarkan kerajaan Allah. But as history progress, Tapi sepanjang sejarah itu akhirnya berjalan, Christian churches gradually deviated from the truth. jemaat-jemaat Kristiani ini pelan-pelan membelok daripada kebenaran. But God is still working with individuals. Tapi Tuhan tetap bekerja melalui para individu. And the angels were sent to help those who were sincere, earnest souls, and they were raised to spread the word of God. Dan para malaikat pun dikirim untuk membantu orang-orang yang tulus, yang sungguh-sungguh, jiwa yang sungguh-sungguh untuk mengabarkan firman Allah. When the Roman Catholic Church is fallen, Pada waktu gereja Roma Katolik itu runtuh, and God raised great men of faith to lead the Reformation. dan Tuhan pun menumbuhkan orang-orang yang mempunyai iman yang besar untuk membuat satu reformasi. We have many heroes. Kita punya banyak pahlawan. We have Martin Luther. Kita punya Martin Luther, We have John Huss. kita ada John Huss, And we have Wesley. ada Wesley, We have so many. ada banyak. So God used these humble messengers to spread the good news of his kingdom. Dan Tuhan menggunakan orang-orang yang rendah hati ini untuk membagikan pekabaran kerajaan Allah. However, the spirit of Reformation gradually was lost sight of by their descendants. Namun, seiring berjalan, roh daripada reformis itu akhirnya pelan-pelan hilang melalui keturunan-keturunan mereka. And this is what Ellen White wrote in Great Controversy. Dan inilah yang Nyonya White tuliskan lagi di buku Kemenangan Akhir. And she said, the Protestant churches of America and those of Europe as well, so highly favored in receiving the blessings of Reformation, failed to process forward in the path of reform. Dan dikatakan gereja Protestan Amerika, demikian juga Protestan Eropa, yang begitu senang menerima berkat-berkat pembaruan, mereka telah gagal untuk maju terus dalam jalan pembaruan. So therefore, religion again degenerated into formalism. Itulah sebabnya sekali lagi agama merosot menjadi formalisme. And the errors and the superstitions which would have been cast aside had the church continued to walk in the light of God's word were retained and cherished. Dan kepalsuan, ketakyulan yang seharusnya sudah disingkirkan dari gereja, akhirnya terus berjalan di dalam terang firman Allah, itu pun tetap ada dan tetap berkembang. So we can see before Jesus left, Jadi kita lihat sebelum Yesus pergi dari dunia ini, he said, I will come back again. Yesus katakan, aku akan datang kembali. I'll come back to receive you. Aku akan datang kembali untuk menerima engkau semua. But gradually, the churches lost sight of the second coming. Tapi pelan-pelan jemaat memalingkan pandangannya daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. Even the Protestant, even the Reformation Bahkan Protestan atau Reformasi also died out. semuanya pelan-pelan mati. So nobody actually was expecting the return of Jesus. Jadi akhirnya tidak ada sebenarnya orang yang menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. And Ellen White said, thus the spirit inspired by the Reformation gradually died out until there was almost as great need of reform in the Protestant churches as in the Roman Church in the time of Luther. Dan Nyonya White pun mengatakan, dengan demikian semangat yang diilhami oleh pembaruan berangsur-angsur menurun, sampai terasa adanya kebutuhan pembaruan dalam gereja-gereja Protestan sebagaimana dalam gereja Roma pada zaman Luther. So Reformation churches also failed.
Jadi gereja-gereja reformasi akhirnya pun lama-lama gagal. And at this time, they developed the new theories, new theology. Dan makin ke sini kita melihat ada teori-teori baru, ada teologi baru. By 1800, Di tahun 1800-an. 1800. rapture came out, secret rapture. Dan ada teori tentang pengangkatan. Oh, if you said Jesus doesn't have to come back Dikatakan Yesus tidak perlu datang kembali. because he will rapture you. Karena kita yang akan diangkat. So if you are raptured, you go to heaven. Why do you need for him to come back? Jadi kalau kita bisa diangkat, kita langsung ke surga. Buat apa Yesus datang? And it also teaches the soul of immortality. Lalu juga diajarkan tentang kebakaan jiwa. And if your soul is immortal, and when you die, you go to heaven directly. Jadi kalau jiwa kita itu tetap hidup selama-lamanya, waktu kita mati, kita langsung ke surga. There's no need for Jesus to come back. Nggak perlu lagi Yesus datang kembali. And either when you die, you go, or if you are still living, you will be raptured. Jadi kalau kita mati, jiwa kita akan pergi ke surga. Kalau kita masih hidup, ya kita juga akan diangkat ke surga. Either way, you can end up in heaven. Jadi mau pilih yang mana, akhirnya pun ujungnya kita akan ada di surga. So the great tidings of the second coming of Jesus was no longer needed or believed. Karena itu jadinya pekabaran gembira dari kedatangan Yesus yang kedua kali akhirnya tidak diperlukan lagi atau tidak dipercaya lagi. But the Lord, the eyes of the Lord ran through the earth to strengthen those who hear, whose heart are fully committed to him. Tetapi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. The churches are fallen. Gereja ini makin turun. So God is still looking for individuals that he can work with. Jadi Tuhan tetap melihat para individu yang Dia bisa bekerja sama dengan orang itu. Fail to find anyone in Europe, the Lord moved his eyes to America. And they found such a man in New York. Karena Tuhan tidak bisa menemukan siapapun di Eropa, akhirnya Tuhan memalingkan pandangannya ke Amerika dan menemukan satu orang di New York. William Miller William Miller was a farmer, adalah seorang petani, but his heart was sincere. tapi hatinya tulus. And he finally accepted the Bible. Dan akhirnya dia pun menerima pelajaran Alkitab. And Ellen White wrote, God sent his angel to move upon the heart of a farmer who had not believed the Bible. Dan Ellen White menulis, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menggerakkan hati seorang petani yang tidak percaya Alkitab. To lead him to search the prophecies. Untuk membimbingnya menyelidiki nubuatan. And she said, angels of God repeatedly visited the chosen one to guide his mind and open to his understanding prophecies which had ever been dark to God's people before. Dan dikatakan malaikat Tuhan berulang kali mengunjungi orang yang terpilih itu untuk membimbing pikirannya dan membuka pemahamannya akan nubuatan yang pernah gelap bagi umat Tuhan. So God found William Miller. Jadi Tuhan menemukan William Miller and sent angels to work with him. Dan mengirimkan malaikat untuk bekerja sama dengan dia. And to lead him to study the prophecies. Dan untuk menuntun dia untuk belajar nubuatan. He received the light greater than anyone before him. Dan akhirnya dia mendapatkan terang yang jauh lebih besar dari orang-orang sebelum eranya dia. The great light was given to him to understand those prophecies. Dan terang itu diberikan kepada William Miller supaya dia mengerti nubuatan. Now, Miller led the great Millerist movement. Jadi William Miller memimpin pergerakan Millerite. They proclaimed the second coming of Jesus. Mereka mengabarkan pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali. And they started a big wave in America. Dan akhirnya mereka menciptakan satu gelombang yang besar di Amerika. A great awakening. Dan satu pembangunan yang besar. Everybody was talking about the second coming of Jesus.
Dan semua orang pun akhirnya berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. However, we all know he made a mistake. Tapi kita semua tahu, Miller pun berbuat satu kesalahan. He thought the earth was the sanctuary. Dan dia pikir bumi ini adalah bait suci. And they met the great disappointment. Dan itu akhirnya berujung kepada kekecewaan besar. Jesus didn't come as they predicted. Dan Yesus tidak datang seperti yang mereka sudah prediksikan. So many gave up. Dan akhirnya banyak yang meninggalkan. No more people to proclaim the second coming anymore. Tidak ada lagi orang yang mau mengabarkan pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali. So at this time, Babylon, the Roman church, is fallen. No hearts to believe it anymore. Dan pada saat ini, Babylon atau kerajaan Roma itu telah runtuh. Tidak ada yang mau percaya sama itu lagi. And the great disappointment shake many. They don't believe it anymore. Tapi karena kekecewaan besar, itu juga menggoncangkan banyak orang. Mereka tidak percaya lagi. So who can God use to proclaim the second coming, the good message? Jadi siapa yang Tuhan bisa pakai untuk mengabarkan pekabaran yang baik ini, pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali? So he did the necessity. Dan Tuhan akhirnya melakukan apa yang harus dia lakukan. And send out his faithful angels to proclaim this great tidings. Dan mengirimkan malaikat-malaikatnya yang setia untuk memberitakan kabar baik ini. It is sad for the second coming, for the first coming and the second coming, no human were ready. Dan sedihnya untuk kedatangan Yesus yang pertama kali maupun kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak ada manusia The yang church were not doing it. karena jemaat tidak melakukan hal itu. On each occasions, God used these angels instead to do what should be the church's privilege. Dan untuk setiap peristiwa-peristiwa penting ini, Tuhan malah jadi harus menyuruh malaikat untuk mengabarkan pekabaran ini. So he sent out 4 angels to hold the winds, and then the 3 angels proclaimed the last message of mercy for this rebellious world. Jadi akhirnya Tuhan mengirimkan 4 malaikat untuk menahan 4 penjuru mata angin, lalu Tuhan mengirim 3 malaikat untuk mengabarkan pekabaran di akhir zaman, pekabaran kemurahannya kepada dunia yang menentang ini. And there's 3 and the 4 angels, there are 7 angels, they're working in a great team. Dan 4 malaikat dan 3 malaikat ini, ada 7 dari mereka semua, mereka bekerja sama sebagai satu tim yang hebat. So then we can see, and John saw another angel flying in the middle of heaven and having the everlasting gospel to preach. Dan Yohanes pun melihat ada seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya. He's saying the everlasting kingdom is on the way. Dan dia itu mengabarkan pekabaran Injil yang kekal. The gospel is everlasting. Injil itu kekal. And because Christ is the lamb that's slain from the foundation of the world. Karena Kristus adalah domba yang disembelih sejak dari dunia dijadikan. So the gospel of Christ goes before the beginning of this world. Jadi pekabaran daripada Injil itu sudah ada sejak dunia belum dijadikan. And the effect of the gospel of Christ extends beyond the end of this world, all the way into eternity. Dan efek daripada Injil Kristus itu akhirnya terpancar melebihi daripada hanya sekedar akhir dunia ini, tapi terus berjalan sampai selama-lamanya. So it has no beginning and no ending. In this way, they're everlasting. Makanya kenapa Injil ini kekal selama-lamanya, karena tidak ada permulaannya dan terus sampai selama-lamanya. So the essence of the first angel's message is the good news. Jadi esensi daripada pekabaran malaikat yang pertama adalah kabar baik. Because God's thoughts is a thought of peace, not a thought of evil. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan kedamaian dan bukan rancangan kejahatan. He only planned good things for us. Tuhan hanya merencanakan hal-hal yang baik untuk kita. The everlasting gospel is a message of peace and joy.
Pekabaran yang kekal ini adalah pekabaran tentang kedamaian dan kebahagiaan. The everlasting gospel is a message of hope and expectation. Pekabaran Injil kekal ini adalah pekabaran tentang pengharapan dan ekspektasi yang baik. And evil only falls upon those who reject this great gift of heaven. Dan kejahatan itu jatuh kepada setiap orang yang menolak pemberian terbaik dari surga ini. What God want to give us is a good news, gospel. It's a peace, and is protection, is safety, and is joy. Karena pekabaran dari Tuhan ini adalah pekabaran kabar baik yang memberikan kedamaian, perlindungan, dan kebahagiaan. But if we reject this message, reject this gift, then misfortunes will happen on us. Tapi kalau kita menolak pekabaran ini, maka kecelakaan pun akan datang kepada kita. So the angel said, who is this for? It says, is preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and a kindred and a tongue and a people. Jadi kepada siapa pekabaran ini ditujukan? Dikatakan itu ditujukan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. So it's for everyone on this earth. Jadi pekabaran ini adalah untuk semua orang di muka bumi ini. Now what makes this message a time-sensitive message? Jadi apa yang membuat pekabaran ini menjadi pekabaran yang sensitif secara waktu pada hari ini? The angel continued to say with a loud voice, dan malaikat itu pun berseru dengan suara nyaring, fear God and give glory to him. Takutlah akan dia dan muliakanlah dia. For the hour of his judgment is come. Karena telah tiba saat penghakimannya. Now, all through the world, through all ages, we are called to worship God. Dan sepanjang masa di dunia ini, kita semua dipanggil untuk menyembah Allah. But at this point, when this message was sent out, something specific is happening. Tapi pada saat pekabaran ini dikabarkan, ada satu hal spesifik yang terjadi. The hour of his judgment is come. Adalah saat penghakimannya sudah tiba. Now, what is the hour of his judgment? Jadi apa itu saat penghakimannya? The first angel's message calling us to worship God. Pekabaran malaikat yang pertama memanggil kita untuk menyembah Tuhan. To carry out the duty of the humanity. Untuk menjalankan kewajiban daripada setiap manusia. As far as this part is concerned, it's the same throughout the ages. Dan sepanjang masa hal ini pun sebenarnya harusnya terjadi demikian. But as we mentioned, he also said the hour of his judgment is come. Tapi sebagaimana kita lihat, dikatakan juga di situ bahwa saat penghakimannya sudah tiba. Now let's notice the hour of judgment and the day of judgment are different. Mari kita perhatikan bahwa saat penghakiman dan hari penghakiman sebenarnya itu berbeda. The hour of judgment takes place as Christ enters the last phase of his ministry as our high priest. Masa penghakiman itu terjadi pada saat Kristus masuk ke dalam tahap akhir pelayanannya sebagai imam besar. The day of judgment begins when he finishes his high priest ministry. Namun hari penghakiman dimulai pada saat Kristus selesai pelayanannya. You see, the hour of judgment starts when he moved into the last phase of his priesthood ministry. Masa penghakiman itu terjadi waktu Kristus masuk ke dalam tahapan terakhir pelayanannya. When Jesus finished his work as a high priest. Pada waktu Yesus selesai pelayanannya sebagai imam besar, he take off his robe of the priest. Dia menanggalkan jubah imamnya. He becomes the king of the world. Dan dia menjadi raja atas dunia ini.
That is the time the day of judgment is come. Itulah hari penghakiman itu. So we can see these are different days. Jadi kita bisa melihat di sini ini adalah peristiwa yang berbeda. Now the hour of judgment marks out the closing phase of the probation. Jadi masa penghakiman itu menunjukkan tahapan akhir daripada penutupan pintu kasihan. The day of judgment starts from the time of trouble and ends and climaxed at the second coming and extends all the way to the final extinguishing of the wicked in the lake of fire. Dan hari penghakiman itu dimulai dari saat kesesakan besar sampai itu selesai. Lalu sampai puncaknya adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu terus itu berjalan sampai kebinasaan terakhir daripada orang-orang jahat So you can see the hour of judgment happens when the probation is still open. Jadi kita bisa lihat masa penghakiman itu ada dan berjalan pada saat pintu kasihan itu masih terbuka. But only coming to an end. Tapi itu sudah mau ditutup. But the day of judgment starts when the probation is over. Tapi hari penghakiman itu dimulai waktu pintu kasihan sudah ditutup. It begins with the time of trouble. Itu dimulai dengan masa kesesakan besar. It begins with the tribulation. Itu dimulai dengan malapetaka. It begins when Jesus becomes the Lord of the kingdom. Itu dimulai pada saat Yesus menjadi raja atas kerajaannya. The Bible also calls that the day of the Lord. Dan Alkitab itu juga mengatakan bahwa itu dinamakan hari Tuhan. The Lord's day is the Sabbath. Hari Tuhan juga But adalah the hari day of the Lord is the day of when Jesus becomes the king. harinya Tuhan dalam bahasa Inggris the day of the Lord itu adalah hari waktu Yesus menjadi raja. Now, the hour of judgment is the good news, for it announces the time for God to set up his kingdom to approve the candidacy of his kingdom. Jadi masa penghakiman itu adalah kabar baik, karena itu memberitakan waktu di mana Tuhan sedang mendirikan kerajaannya untuk menentukan siapa kandidat yang akan masuk ke dalam kerajaannya. From Adam to us, Dari Adam sampai kita hari ini, many have sent in their applications for heaven. banyak yang sudah mengirimkan aplikasi untuk masuk ke surga. But the hour of judgment is the time for God to go through it. Tapi masa penghakiman adalah waktu di mana Tuhan harus menentukan siapa yang masuk ke dalam situ. To check on our application form, Untuk mengecek setiap aplikasi yang kita kirimkan. to see if he can approve us it. Apakah dia bisa membuktikan bahwa kita layak untuk masuk. Those who will receive their approval will be received to heaven. Dan siapapun yang akan disetujui untuk masuk surga, mereka akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. So the hour of judgment is the good news, Jadi masa penghakiman itu adalah kabar baik. because God is setting up his kingdom. He's chosen his people. Karena Tuhan itu sedang menyiapkan kerajaannya buat anak-anaknya. And it announces the kingdom of grace is coming to an end. The kingdom of glory is on the way. Dan itu masa penghakiman itu memberitakan bahwa kerajaan kasih karunia itu sudah sampai kepada akhirnya. Dan kerajaan kemuliaan akan datang. Because the kingdom of glory will last forever. It will never change anymore. Karena kerajaan kemuliaan itu akan datang untuk selama-lamanya. Itu tidak akan berubah lagi. When the 2300 days prophecy finishes, Pada saat nubuatan 2300 petang pagi selesai, that is the beginning of the hour of judgment. itu adalah permulaan daripada masa penghakiman. So we understand that 2300 days ends at 1844. Jadi kita mengerti bahwa 1844 adalah permulaan daripada selesainya nubuatan 2300 petang dan pagi. So the hour of judgment began at 1844. Jadi masa penghakiman itu mulai
di 18:44. And that make it so time relevant to us today. Dan itu membuat waktu ini sangat relevan kepada kita pada hari ini. It was only 180 years before us. Itu hanya 180 tahun sebelum kita hari ini. And then very soon it will be finished. Dan dengan sangat cepat ini semua akan selesai. In this hour of judgment, Jesus is there to help to decide who is qualified to take to heaven at his second coming. Jadi di masa penghakiman ini, Yesus juga berperan untuk membantu menentukan siapa yang akan layak untuk masuk ke surga waktu dia datang kedua kali. Now, it is at this point, and whosoever want to go to heaven needs to worship him that made heaven and earth and the sea. Dan siapapun yang mau masuk ke dalam surga, mereka harus menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. This is a direct allusion to the fourth commandment. Ini adalah hiasan langsung kepada hukum yang keempat. Now, it calls us to keep the divine Sabbath. Itu memanggil kita untuk memelihara hari Sabat. And it calls us to leave adultery and come back to worship the true God. Dan itu memanggil kita untuk meninggalkan penyembahan patung, untuk kembali menyembah kepada Tuhan yang benar. And the Sabbath observation is a visible sign between God and his faithful people. Dan pemeliharaan hari Sabat adalah tanda yang sangat jelas antara Tuhan dan umatnya yang setia. But it doesn't end there. Tapi itu tidak berhenti di situ saja. And it still have a small phrase at the end. Masih ada satu kutipan kecil di belakang ayat ini. And it says, and the fountains of waters. Dan di sini dikatakan segala mata air. So the first angel's message end with the fountains of water, but which is not a part of the fourth commandment. Jadi kabar malaikat yang pertama diakhiri dengan tulisan segala mata air, tapi ini sebenarnya tidak menjadi bagian daripada hukum yang keempat. So what does it mean? Jadi apa artinya ini? And the first time we see the fountains of water is when Noah was 600 years old. Pertama kali kita melihat tulisan segala mata air adalah pada saat zaman Nuh waktu dia berumur 600 tahun. In that wicked time. Di saat yang sangat jahat waktu itu. It was so wicked, God had to send a flood to destroy all the wicked. Dunia itu sangat jahat sehingga Tuhan harus mengirimkan air bah untuk membersihkan dunia yang jahat itu. Genesis 7:11 said, and all the fountains of the great deep broken up. Dan Kejadian 7 ayat 11 mengatakan, maka terbelahlah segala mata air samudra raya. That's the first time we see the fountains of the earth. Dan itulah pertama kali kita bisa melihat mata air daripada bumi ini. And when we see it, it is associated with the judgment of God. Dan pada saat kita melihat hal ini bisa dihubungkan kepada penghakiman Tuhan. Because when the fountains broken up, the water come and cover the earth. Karena pada saat mata air itu terbuka, maka air pun keluar dan itu meliputi seluruh bumi. So the fountains of water brings us back to the time of Noah. Jadi mata-mata air itu membawa kita kembali kepada waktu di zaman Nuh, which in turn reminds us of the second coming of the Lord. Yang akhirnya mengingatkan kita kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Because the Bible said, as the day of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Karena Tuhan katakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. So the fountains of water just brings us to the days of Jesus. Jadi mata air ini membawa kita kepada hari di mana Tuhan Yesus akan datang. So positively speaking, that it brings the concept that the kingdom of glory is here. Jadi kalau kita berbicara secara positif, mata air ini membicarakan tentang kedatangan kerajaan kemuliaan yang akan datang ini.
But positively speaking, it also warns the danger of rejecting the call of the first angel's message. Tapi secara pasif, ini juga memperingatkan bahaya daripada menolak panggilan kepada pengkabaran malaikat yang pertama ini. There will be judgment Akan ada penghakiman. on those who reject this everlasting gospel. Penghakiman kepada orang-orang yang menolak pekabaran Injil kekal ini. The obedient Noah and his family were saved from the flood, but all the wicked were destroyed by the flood. Nuh dan keluarganya yang setia, mereka semua diselamatkan daripada air bah. Tapi semua orang jahat itu dibinasakan oleh air bah. So similarly, those who respond to the first angel's message will be saved to the kingdom of God. Jadi sama seperti Nuh, siapapun yang merespon kepada pekabaran malaikat yang pertama akan diselamatkan ke dalam kerajaan Allah. Those who reject his last message of mercy will be destroyed by the fire of the second coming of Christ. Dan barang siapa yang menolak pekabaran terakhir akan kemurahan Tuhan ini akan dilenyapkan oleh api pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. So this message is very serious. Jadi pekabaran ini sangat And serius. we see that it's given to angels because the church all failed. Dan pekabaran ini diberikan kepada malaikat karena jemaat-jemaat Allah itu akhirnya gagal untuk melaksanakannya. By the time of 1844, Di tahun 1844, Roman Catholic Church is fallen. gereja Roma Katolik runtuh. Protestant churches fallen. Gereja Protestan pun gagal. Millerist movement fallen. Pergerakan Disappointed. Miller juga runtuh karena mereka kecewa. And so no one God can use. Tuhan jadinya nggak bisa pakai siapa-siapa. So he used his angels to proclaim the great news of the second coming of Jesus. Akhirnya Tuhan menggunakan malaikatnya untuk mengabarkan pekabaran gembira kedatangan Yesus yang kedua kali. When Jesus was born, Waktu Yesus lahir, God found a group of humble shepherds to join the angels to proclaim the coming of the Messiah. Tuhan menemukan kelompok kecil para gembala yang rendah hati untuk bergabung kepada malaikat mengabarkan pekabaran kelahiran Yesus. So today he's also looking for the humble people to join his angels to proclaim the last warning to this world. Jadi pada hari ini Tuhan pun juga sedang mencari orang-orang yang rendah hati juga untuk bergabung dengan para malaikatnya mengabarkan pekabaran terakhir, kabar gembira Also untuk to share the great everlasting gospel. dan juga untuk mengabarkan pekabaran Injil kekal. Ellen White said, all who engage in ministry are God's helping hand. Dan Nyonya White mengatakan semua yang terlibat dalam pelayanan adalah kepanjangan tangan Tuhan. They are co-workers with the angels. Mereka adalah rekan kerja para malaikat. Rather, they are the human agencies through whom the angels accomplish their mission. Bahkan mereka adalah agen manusia yang melaluinya para malaikat menyelesaikan misi mereka. Angels speak through their voices and work by their hands. Malaikat berbicara melalui suara mereka dan bekerja dengan tangan mereka. So we are helping the angels, but God is using the angels to helping us as well. Jadi kita ini digunakan untuk membantu para malaikat, tapi di saat yang sama Tuhan juga menyuruh malaikat untuk membantu kita. So God is calling you and me to join hands with the first angel to send out the great message of mercy to this world. Jadi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk bergandengan tangan membantu malaikat yang pertama mengabarkan pekabaran kepada seluruh dunia. At the same time, he is also calling the world for repentance and a reunion with him. Dan di saat yang sama, dia memanggil seluruh dunia untuk pertobatan supaya bisa bergabung bersama-sama dengan Tuhan. So that is our message for today. Jadi itulah pekabaran buat kita hari ini. And it
I hope it will help us to understand why God used angels. Semoga ini bisa menjelaskan kepada kita kenapa Tuhan harus We are menggunakan willing. If we are willing, hanya kalau kita bersedia. we can be the helping hands of the angels. Kita bisa menjadi kepanjangan tangan para malaikat. We can be their voices to reach the world. Kita bisa menjadi suara-suara itu untuk menjangkau dunia. Together we carry out God's mission. Bersama-sama kita membawa pekerjaan Tuhan di misi ini. May we respond with the angels together. Marilah kita merespon ini bergandengan dengan malaikat bersama-sama. And proclaim the great message that God is collecting his people, gathering his people into his kingdom. Dan mengabarkan pekabaran yang besar di mana Tuhan sedang mengumpulkan umat-umatnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. This is the last chance. Ini adalah kesempatan terakhir. But it's a good news. God already starting the judgments of the hour of judgment. Tapi ini adalah kabar baik karena Tuhan sudah memulai masa penghakimannya. If you're willing, Jika saudara you bersedia, want to join God's mission, jika saudara mau bergabung kepada misi Allah, to proclaim this good news untuk memproklamasikan kabar baik ini, and to carry out his mission, dan untuk berjalan bersama dengan membawa misinya, to call the world for repentance, untuk memanggil dunia kepada pertobatan, I invite you to pray with me. dan mengundang saudara untuk berdoa bersama dengan saya. Our Heavenly Father, we thank you for sending the angel to bring this everlasting gospel to us. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mengirimkan para malaikat untuk membawa kabar Injil kekal ini kepada kami semua. And to teach, to tell us that you are actually gathering your people into your kingdom. Untuk memberitahu kepada kita semua bahwa Engkau sebenarnya sedang mengumpulkan anak-anak-Mu untuk masuk ke surga. You are checking our candidacy for this kingdom. Dan Engkau sedang mengecek kesiapan kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Oh Lord, how good it would be if we can go into your kingdom to escape from this wicked world. Ya Tuhan, betapa luar biasanya hal ini apabila kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan-Mu dan keluar dari dunia yang jahat ini. Father, we pray that those who want to join with angels, your spirit work with them. Ya Tuhan, kami berdoa buat siapapun yang mau bergabung untuk bekerja sama dengan malaikat, kiranya Roh-Mu akan bersama dengan mereka semua. Your angels be sent to them to surround them with the love of God. Kiranya malaikat-Mu akan dikirimkan kepada mereka dan akan meliputi mereka dengan kasih Kristus. Bless them, bless their family, Kiranya Engkau akan memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, and bless this church. dan kiranya Engkau memberkati gereja ini. It can be a great lighthouse for you in this world. Karena ini bisa menjadi mercusuar yang besar untukmu di bumi ini. We pray in the name of Jesus. Amen. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Samuel Wang. Kita bersyukur karena kita ada di satu jalur yang benar. Kita menyucikan hari Sabat dan kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Betapa sedihnya tidak ada yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang juga tidak menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya bahwa kita, keluarga kita, keturunan kita, orang-orang terkasih kita akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan kita akan sama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk itu mari kita puji Tuhan dari lagu Sion edisi lengkap nomor 280, Muliakanlah Allah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Muliakan Allah, agungkan Nya, karena kasih-Nya diberikan putranya, korbankan nyawanya bagi manusia, gerbang keselamatan terbuka sudah.
sungguh sempurna jasa